Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat kuis di Classroom menggunakan Google Form menggunakan HP Android gitu. Nah, apabila Bapak Ibu guru sudah mengajar, memberikan materi, terus memberikan tugas ya. Nah, kemudian mau membuat kuis, nah bisa juga dilakukan atau dikerjakan dibuatnya di handphone. Nah, caranya bisa klik terlebih dahulu Google Form yang telah diinstal sebelumnya di tutorial sebelumnya. Klik Google Form-nya. Ya, tunggu beberapa saat. Nah, kemudian klik tanda plus untuk membuat kuis. Nah, kemudian di sini ada yang berdasarkan template gitu ya, template. Nah, karena mau membuatnya secara kuis secara mandiri gitu ya, secara settingan sendiri, klik blank quiz. Nah, ini karena belum diinstal untuk kuis Google Form-nya. Nah, bisa diinstal terlebih dahulu G-Quiz for Google Form Quizzes. Itu. Diinstal di sini kecil ya, cuma 5,7 MB. Diinstal atau bisa langsung dibuka di Play Store G-Quiz for Google Form Quizzes. Gitu. Nah, cuma sedikit ya itunya, cuma beberapa MB. Nah, sebenarnya lebih enak sih di laptop ya, kalau udah terbiasa di laptop itu pilihannya lebih banyak, lebih mudah gitu. Tapi ini umpama kita tidak membawa handphone terus mendadak ingin membuat, bisa digunakan handphone gitu. Atau bagi Bapak Ibu yang tidak megang laptop ya bisa aja menggunakan handphone. Nah, kemudian di sini kita memilih terlebih dahulu email yang akan kita gunakan. Nah, Pak, di sini saya menggunakan email yang sama dengan Classroom itu. Jadi nanti Google Drive-nya biar nyambung itu. Jadi nanti kuisnya itu tersimpan di Google Drive yang ada yang digunakan di Classroom. Nah, saya menggunakan wangsakram@gmail.com. Diklik emailnya. Pilih 2 kali ya, kalau nggak bisa sekali. Mau ngambil emailnya. Nah, untuk membuat kuis, nah bisa langsung di sini kan. Kalau tadi untuk pembuatan bisa kuis bisa absen. Nah, ini untuk kuisnya. Klik tanda plus. Nah, di sini ada quiz form. Misalkan di sini saya membuat judul ulangan dan pilihan ganda. Misalkan di sini saya mengajar administrasi infrastruktur jaringan. Nah, apakah di sini gurunya
Nah, ini untuk judulnya tergantung Bapak Ibu ya, mau formatnya seperti apa. Kalau saya hanya contoh aja di sini gitu ya. Di sini. Nah, kemudian di sini sudah ada formatnya name, kemudian email. Nah, bisa kita rubah. Misalkan di sini kita ganti jadi nama siswa. Nah, kemudian yang di bawah diganti misalkan kelas dan jurusan. Misalkan dia kelas 12 TKJ 2 misalkan gitu. Nah, kemudian kalau kurang bisa pilih klik add item, pilih short answer, misalkan mau menambahkan mata pelajaran. Nah, kalau masih kurang lagi bisa klik add item lagi gitu. Misalkan add item, mau tambahkan hari dan tanggal. Hari tanggal mengerjakan. Nah, ini udah untuk pertanyaan pengisian datanya sudah saya buat dari mulai judul, kemudian nama siswa, kemudian kelas dan jurusan, kemudian mata pelajaran. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat pertanyaan. Nah, pilih klik add item. Nah, pilih multiple choice. Nah, di sini sebenarnya kalau untuk quiz bisa menggunakan multiple choice atau checkbox. Nah, saya gunakan multiple choice aja biar tidak bingung ya. Jadi nanti. Nah, klik multiple choice. Nah, kemudian di sini misalkan di pertanyaannya ditulis terlebih dahulu. Misalkan nah, misalkan nih untuk jawabannya pilih add choice. Nah, misalkan di sini nah, kalau udah di copy aja ya biar lebih mudah gitu ya, salin, kemudian add choice lagi. Nah, misalkan kita buat jawabannya yang B. Ya, kemudian pilih klik add choice lagi untuk menambahkan pilihan. Klik add choice lagi. Nah, beri A B C D ya. Biasanya kalau SMK itu sampai E. Nah, kemudian tentukan kalau sudah dibuat seperti ini, kan ini udah ada 5 jawaban A, B, C, D, E umpamanya gitu ya. Kalau di berdasar A, B, C. Nah, untuk menentukan yang benar diklik ya sini. Umpama ini saya tentukan yang benar, berarti ini ditandai. Ini merupakan yang benarnya, ditandain gitu ya. Nah, kemudian di sini diisi skornya.
Nah, umpama di sini saya ingin membuat soalnya hanya 5 ya. Hanya 5. Jadi kalau 5 itu untuk mencapai 100 berarti per soalnya bobotnya atau skornya 20. Nah, saya isi 20 sini. Oh, kalau 20 mau maksimal 10. Oh, nggak bisa ya, nggak bisa. Di sini untuk di sini settingannya maksimal skor 10. Nah, berarti kalau saya buat 50 berarti kalau benar semua nilainya hanya 50. Berarti soalnya kalau saya buat soalnya sampai 10 berarti terlalu lama ya. Nah, kemudian untuk menambahkan lagi pertanyaan, klik add item. Pilih multiple choice. Nah, tulis pertanyaannya. Ini saya hanya ini aja ya, asal aja pertanyaannya. Nah, ini udah ada pertanyaan, kemudian pilih add choice, diklik. Ya, di copy aja, kalau udah buat di copy, jadi biar lebih mempercepat. Pilih add choice, pilih add choice untuk menambahkan. Nah, kemudian ya pokoknya mah kalau mau menambahkan tinggal pilih add choice aja, tambahkan. Nah, kemudian jangan lupa skornya diisi. Di sini saya skornya maksimal ya 10 gitu ya. Nah, kemudian tentukan jawaban yang benar. Berarti jawaban yang benar di sini yang ini nih, administrasi infrastruktur jaringan. Nah, kalau udah pilih add item lagi, pilih multiple choice. Nah, kemudian di sini misalkan nah, kalau udah soal berarti pilih klik add choice. Nah, udah di sini saya tentukan yang benar itu yang A ya, diklik. Jadi udah usah dipindah lagi karena udah benar. Nah, kemudian di sini skornya diisi lagi. Saya isi 10. Nah, kemudian untuk menambah lagi pilih add item. Pilih multiple choice. Nah, berarti ini soal keempat.
Nah, kemudian soalnya udah dibuat. Nah, kemudian kita buat pilihannya, add choice. Kemudian add choice lagi. Nah, saya tentukan di sini jawabannya sangat bermanfaat. Nah, kemudian skornya diisi juga. Nah, kemudian di sini saya ngecek dulu ya udah berapa soal yang saya buat. Satu, dua, tiga, empat. Nah, baru satu lagi. Nah, baru untuk menambahkan, klik add item, pilih multiple choice. Nah, ini soalnya udah dibuat. Kemudian untuk jawabannya saya buatkan add choice, klik add choice. Nah, saya akan menentukan jawaban yang benar itu di C ya, di C. Nah, klik yang C. Nah, kemudian skornya saya buat. Nah, kalau sudah selesai, ini saya nanti siswa yang mengerjakan nilainya benar, berarti dia dapatnya 50 gitu ya, karena saya buatnya soalnya 5 gitu. Nah, kalau sudah, klik tanda centang. Nah, kemudian pilih yes ini. Tunggu beberapa saat, sedang diproses. Nah, kalau sudah seperti ini, nah bisa pilih yang simbol ini, kirim. Nah, kemudian pilih copy. Pilih copy. Nah, kemudian arahkan ke classroom, karena kita akan memberikan kuis di classroom. Nah, kemudian kita cari kelas yang akan kita beri tugas. Misalkan di sini saya klik terlebih dahulu. Misalkan saya akan memberi tugas di kelas 12 TKJ 2. Nah, kemudian dipilih dibuat tugas ya, di sini buat tugas. Nah, di sini linknya udah masuk ya, ini di bahan tuh di bawah. Ini yang nanti anak mengisinya, klik yang ini, linknya baru nanti akan akan mengisinya. Misalkan di sini
kuis bulanan teman. Ya, itu mah contoh aja istilah kuis di bawah ini. Nah, kemudian di sini bisa poinnya 100 yang udah ada. Nah, tengah waktunya bisa ditentukan, misalkan 1 minggu, apa mah hanya 1 minggu, atau misalkan cuma hari Kamis paling lambat. Nah, atau misalkan di hari ini juga, ya terserah gimana bapak ibu. Kemudian klik OK, umpama mau hari ini aja. Nah, itu OK. Nah, kemudian waktu opsional. Nah, umpama di sini bisa dirubah, misalkan sekarang ngasih tugasnya jam 6, berarti dia misalkan dia selesainya jam jam 10. Jam 10. Nah, 10.50. Nah, kalau udah pilih kirim. Nah, nanti kita tunggu lagi ya. Kita tunggu dari siswa jawabannya, kita akan lihat ya. Nah, kalau udah cancel. Nah, kalau mau mengatur settingan bisa diklik settingan sini. Nah, di sini limit tuh 1 respon. Jadi hanya untuk 1 respon yang bisa bisa menjawab. Jadi 1 orang hanya bisa menjawab sekali. Nah, kemudian responden can, kalau diklik si summary chat and text respon, nah dia bisa melihat jawabannya setelah mengerjakan. Tapi lebih baik jangan dicentang, karena kalau sudah dicentang nanti dia bisa melihat jawabannya, terus jawabannya bisa diberitahu ke teman-temannya gitu. Lebih baik biarkan saja. Kalau udah pilih save, nah kemudian exit aja. Exit, yes. Nah, sampai di sini dulu, nanti kita akan lihat jawaban dari anak ya. Nunggu jawaban dari anak baru saya lanjutkan lagi. Untuk selanjutnya saya akan menjawab soal yang tadi ya, yang diberikan di classroom di TKJ kelas 12. Saya masuk dulu ke classroomnya. Nah, ini saya masuk sebagai siswa. Nah, umpama tadi diberikan kuis bulanan ya, berarti diklik kuis bulanannya. Nah, ini yang akan muncul di siswa. Nah, berarti siswa dimilih ini terlebih dahulu, pilih linknya. Nah, nanti akan muncul seperti di siswa. Misalkan di sini namanya Agus Raharjo. Kemudian kelas Nah, kemudian harinya misalkan sekarang Rabu tanggal 5. Nah, kemudian misalkan ini soalnya ada. Nah, kalau milihnya tinggal checklist aja. Ya, saya buat ada yang salah ya, biar ketahuan. Nah, ini sudah dijawab semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau udah pilih kirim. Nah, ini
tanggapan Anda telah dikirim. Nah, selanjutnya untuk melihat hasil dari kuis tadi itu ya yang diberikan ke siswa, bisa klik Google Form. Nah, di sini sudah ada misalkan ulangan pilihan ganda kan yang tadi saya buat, diklik. Nah, di sini bisa dilihat view respon. Nah, yang tadi udah menjawab berarti ini sudah ada jawabannya yang udah menjawab. Ya, kalau individu itu keseluruhan, kalau individu berarti per orang. Nah, ini Muhammad Agil tuh udah ngisi. Tuh yang ngisi 3 orang. Jadi bisa dilihat. Atau bisa dilihat misalkan kita kirim dulu ke WA, misalkan di share ya, kita mau ngelihatnya di WA misalkan di lewat Google Formnya. Yang pertama bisa dikirim ke WA juga nih, jadi nanti dikirim nanti akan seperti ini. Nah, dibuka linknya. Nah, kalau mau ngedit berarti melihat hasil ya, bisa lewat klik yang tanda pensil. Nah, di sini di responnya udah ada 4 tuh respondennya. Nah, kemudian kita bisa ngelihatnya di Excel juga. Nah, dibuka yang ini nih, yang gambar Excel tuh ya. Nah, kemudian buat spreadsheet baru. Nah, ini kalau di spreadsheet anak terlihat di sini skornya nih. Misalkan Muhammad Agil Pratama skornya dapat 50 dari 50 gitu. Jadi kan totalnya tadi 50. Jadi kita tidak usah meriksa satu-satu karena nilainya udah otomatis tuh. Nah, tadi kan saya mengisi yang Agus Raharjo hanya benar 3, berarti hanya 30 nilainya gitu. Harusnya kalau benar semua dia 50. Nah, ini kemudian pertanyaan udah muncul semua gitu. Nah, jadi tidak usah meriksa satu persatu karena sudah diisi ya, langsung otomatis nilainya. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi mengolah nilai lagi karena sudah otomatis. Jadi ini berdasarkan dia atau siswa yang mengerjakan. Kalau dia benar ya sesuai dengan jawaban ya nilainya akan bagus. Nah, kemudian kalau ingin dibuat ke Excel, nah berarti klik yang gambar titik 3. Nah, kemudian pilih bagikan ekspor. Nah, kemudian kirim salinan. Nah, kemudian di sini dalam bentuk Excel, klik OK. Nah, kemudian misalkan mau dikirim ke WhatsApp, misalkan ke WhatsApp ini. Nah, kalau udah pilih kirim. Nah, ini udah berbentuk Excel gitu ya, bisa dibuka di laptop gitu ya, atau bisa dibuka langsung di sini juga gitu ya. Nah, sampai di sini untuk pembuatan kuis di handphone, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum.